Soal implementasi UUD 1945. 1. Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah A. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. B. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan akhirat. C. Cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI, adalah menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa penyelesaian ini menjadi langkah yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia? TWK CPNS 2024. A. Untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sah sebagai negara merdeka. B. Sebagai kelanjutan dari tugas BPUPKI untuk menyusun dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. C. Untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh pemerintah penduduk Jepang kepada PPKI. D. Agar PPKI dapat mengesahkan struktur pemerintahan dan melanjutkan tugasnya sebagai lembaga negara. E. Sebagai wujud tanggung jawab tokoh-tokoh PPKI dalam meresmikan kemerdekaan Indonesia. 3. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen dan ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung MA dan Komisi Yudisial KY sama-sama memiliki peran dalam pengawasan hakim. Bagaimana pembagian fungsi pengawasan tersebut? TWK SKD 2025. A. MA mengawasi hakim secara internal, KY mengawasi hakim secara eksternal. B. MA mengawasi hakim secara eksternal, KY mengawasi hakim secara internal. C. MA mengawasi hakim dan jaksa, KY mengawasi hakim agung. D. MA mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan, KY hanya mengawasi hakim pengadilan tingkat pertama. E. MA mengawasi hakim peradilan militer, KY mengawasi hakim peradilan umum. 4. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPK merupakan lembaga independen yang berwenang memberantas korupsi, namun tetap terkait dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Peran Presiden terhadap KPK secara konstitusional adalah TWK SKD 2025. A. Menyetujui pembentukan KPK secara langsung tanpa melalui proses legislasi DPR. B. Melakukan tindak-penindakan kasus korupsi yang ditangani KPK. C. Menentukan strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK. D. Mengangkat pimpinan KPK berdasarkan hasil seleksi dan persetujuan DPR. E. Memberikan usulan kasus yang harus ditindaklanjuti oleh KPK. 5. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden berwenang menyatakan perang. Agar keputusan tersebut sah menurut konstitusi, Presiden harus mendapat persetujuan dari TWK SKD 2025. A. Mahkamah Agung agar keputusan sesuai hukum nasional. B. Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaian dengan UUD. C. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dalam bidang politik luar negeri. D. Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pemberi nasihat politik. E. Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan negara. 6. BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kaitannya dengan DPR, kewenangan yang paling tepat dimiliki BPK adalah TWK SKD 2025. A. Memberikan rekomendasi kebijakan anggaran untuk meningkatkan transparansi DPR. B. Menyetujui rencana anggaran DPR sebelum kegiatan dilaksanakan. C. Memeriksa laporan keuangan DPR dan menyampaikan hasil audit kepada publik. D. Menetapkan pedoman teknis bagi DPR dalam penggunaan anggaran. E.
Mengawasi langsung seluruh kegiatan DPR agar sesuai prinsip akuntabilitas. 6. BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kaitannya dengan DPR, kewenangan yang paling tepat dimiliki BPK adalah TWK SKD 2025. A. Memberikan rekomendasi kebijakan anggaran untuk meningkatkan transparansi DPR. B. Menyetujui rencana anggaran DPR sebelum kegiatan dilaksanakan. C. Memeriksa laporan keuangan DPR dan menyampaikan hasil audit kepada publik. D. Menetapkan pedoman teknis bagi DPR dalam penggunaan anggaran. E. Mengawasi langsung seluruh kegiatan DPR agar sesuai prinsip akuntabilitas. 7. Seorang mantan presiden yang baru menyelesaikan satu periode masa jabatan kembali mendapat dukungan untuk mencalonkan diri pada pemilu berikutnya. Menurut UUD 1945, hal ini diperbolehkan karena TWK SKD 2025. A. Pasal 7 UUD 1945 memberi kesempatan presiden untuk terus maju selama rakyat mendukung. B. Seorang presiden boleh mencalonkan diri kembali apabila partai politik mengusulkannya. C. UUD 1945 tidak melarang mantan presiden mencalonkan diri meskipun sudah pernah menjabat. D. Presiden hanya dapat menjabat paling banyak 2 periode sesuai Pasal 7 UUD 1945. E. Pemilu sah selama rakyat memilih, tanpa memperhitungkan jumlah periode jabatan presiden. 8. Dalam proses perumusan UUD 1945 pasca amandemen, Presiden dan DPR tidak berdiri sendiri, tetapi saling mengimbangi agar tidak ada kekuasaan yang dominan. Hubungan keduanya disebut sebagai TWK SKD 2025. A. Prinsip kerjasama antar lembaga dalam menjalankan pemerintahan. B. Perwujudan kedaulatan rakyat melalui wakil rakyat. C. Mekanisme koordinasi politik dalam pelaksanaan kebijakan. D. Check and balance antara DPR dan Presiden. E. Implementasi demokrasi antara lembaga negara. 9. Ombudsman merupakan lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelayanan publik, sedangkan PT UN berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hubungan antara Ombudsman dan PT UN dalam sistem hukum Indonesia adalah TWK SKD 2025. A. Sama-sama lembaga pengawas pelayanan publik yang menangani pelanggaran administrasi. B. Berada di bawah lembaga yang sama sehingga saling mendukung kewenangan. C. Berbeda lembaga namun sama-sama menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik. D. Lembaga yang bekerja sama secara langsung dalam memutuskan hasil sengketa. E. Sama-sama berfungsi memberi rekomendasi hukum yang wajib dijalankan oleh pemerintah. 10. Dalam sistem tata kelola negara berdasarkan UUD 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, siapakah yang memiliki kewenangan untuk menyetujui APBN sebelum dilaksanakan? TWK CPNS 2024. A. DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. B. MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang memiliki wewenang konstitusional. C. Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN sebagai kepala eksekutif. D. BPK sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan hukum. E. Lembaga keuangan negara yang bertugas merancang dan menyusun APBN. 11. Sebuah partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? TWK CPNS 2024. A. Putusan MK tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mengajukan permohonan. B. Putusan MK tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara manapun. C. Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
D. Putusan MK masih dapat diubah melalui peraturan baru oleh lembaga legislatif. E. Putusan MK hanya mengikat bagi proses pemilu yang sedang berjalan. 12. Seorang presiden yang baru terpilih ingin menguatkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara sahabat. Ia berencana mengangkat beberapa duta dan konsul yang akan ditempatkan di negara-negara tersebut. Sebelum pengangkatan, presiden perlu meminta pertimbangan dari lembaga tertentu untuk memastikan calon duta dan konsul sesuai dengan kepentingan nasional. Mengingat ketentuan dalam UUD 1945, kepada lembaga manakah presiden harus meminta pertimbangan dalam proses pengangkatan tersebut? TWK CPNS 2024. A. Dewan Pertimbangan Presiden, karena lembaga ini memberikan saran kepada presiden dalam berbagai keputusan. B. Mahkamah Agung, karena berfungsi untuk mengawasi keputusan presiden dalam menjalankan pemerintahan. C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena lembaga ini berperan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan luar negeri. D. Kementerian Luar Negeri, karena bertanggung jawab atas hubungan luar negeri Indonesia. E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena merupakan lembaga tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 13. Seorang presiden memutuskan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada sekelompok individu yang terkait dengan kasus tertentu. Sebelum keputusan ini diambil, presiden perlu mempertimbangkan pandangan dari lembaga tertentu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan keadilan dan ketertiban nasional. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, kepada lembaga manakah presiden harus meminta pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi? TWK CPNS 2024. A. Mahkamah Agung, karena berperan dalam pengawasan terhadap keputusan hukum presiden. B. Dewan Pertimbangan Presiden, karena memberikan nasihat kepada presiden terkait keputusan-keputusan penting. C. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia. D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mewakili rakyat dan memiliki peran memberikan pertimbangan atas keputusan presiden. E. Kementerian Hukum dan HAM karena bertanggung jawab dalam urusan peradilan dan hak asasi manusia. Jika Dewan Perwakilan Daerah atau DPD atau lembaga daerah membuat peraturan daerah atau perda yang tidak berasaskan pada UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? TWK CPNS 2024. A. Terjadinya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Menurunnya nilai hukum dan legitimasi dari peraturan daerah tersebut. C. Perda tersebut berpotensi dibatalkan karena melanggar kewenangan yang diatur dalam konstitusi. D. Tindakan hukum akan diambil untuk menyelaraskan perda dengan ketentuan konstitusi. E. Perda tetap berlaku tetapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. 15. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Jika Presiden dan Wakil Presiden tidak menjalankan tugas sesuai dengan UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? TWK CPNS 2024. A. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan melalui prosedur konstitusional. B. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditangguhkan hingga ada pemeriksaan lebih lanjut. C. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap cacat hukum dan tidak berlaku. D. Presiden dan wakil presiden tetap menjalankan jabatan namun di bawah pengawasan ketat MPR. E. Pemerintahan akan dijalankan oleh lembaga legislatif hingga ditemukan solusi. 16. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna dari Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah TWK SKD 2024. A. Presiden dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. B. Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. C. Presiden memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga lain. D. Presiden memegang seluruh kekuasaan eksekutif tanpa batasan. E. Presiden harus berbagi kekuasaan dengan DPR dan lembaga negara lainnya. 17. Perhatikan informasi berikut.
Jokowi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, A. Menteri-menteri negara bekerja secara profesional. B. Menteri-menteri negara berasal dari partai politik. C. Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. D. Menteri-menteri negara diberhentikan oleh DPR. E. Menteri-menteri negara dibatasi masa jabatannya. 18. Dalam praktik pengawasan kewenangan konstitusional, MK memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. Pernyataan mana yang paling tepat mencerminkan aspek penting dari peran MK sebagai lembaga pengawas kewenangan konstitusional? TWK CPNS 2023. A. MK berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. B. MK memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga legislatif. C. MK bertugas menyusun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan konstitusi. D. MK bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. E. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. 19. Dalam proses pengangkatan duta, peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi sangat penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Aspek yang paling tepat mencerminkan pentingnya pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta adalah TWK CPNS 2023. A. DPR memiliki wewenang untuk secara langsung mengangkat duta tanpa melibatkan Presiden. B. DPR bertugas untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi para duta yang diangkat oleh Presiden. C. DPR memberikan saran dan evaluasi terhadap calon duta yang diajukan oleh Presiden. D. DPR memiliki hak untuk menggantikan calon duta yang diajukan oleh Presiden. E. DPR bertanggung jawab dalam merancang kebijakan luar negeri yang melibatkan duta-duta yang diangkat oleh Presiden. 20. Salah satu isu yang sering muncul terkait peran Mahkamah Konstitusi adalah batasan dan ruang lingkup kekuasaannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan dalam menjalankan tugasnya dalam konteks ini? Dengan menyetujui semua undang-undang yang diajukan oleh lembaga legislatif tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Dengan mengesampingkan keputusan lembaga legislatif dan membuat keputusan yang sesuai dengan pandangan pribadi hakim-hakim konstitusi. C. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan lembaga legislatif dan berusaha untuk menafsirkannya secara sejalan dengan konstitusi. D. Dengan membatasi kekuasaannya hanya pada kasus-kasus yang mendapat sorotan media dan mendapat dukungan publik yang luas. E. Dengan mengabaikan keberagaman pendapat dan memutuskan semua perkara secara mutlak sesuai dengan interpretasi konstitusi yang dianggap benar oleh Mahkamah Konstitusi. 21. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan ini mengakibatkan pergeseran dalam kedudukan lembaga eksekutif, yang kini memiliki status yang setara dengan lembaga pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Dalam konteks masa reformasi setelah amandemen UUD 1945, mana dari pernyataan berikut ini yang paling sesuai untuk menggambarkan kedudukan lembaga eksekutif yang setara dengan lembaga pemerintahan lain? A. Lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan di negara. B. Lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan negara. C. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga legislatif dan yudikatif. D. Lembaga eksekutif memiliki status yang setara dengan lembaga legislatif dan yudikatif, dengan kewenangan yang seimbang di dalam sistem pemerintahan. E. Lembaga eksekutif memiliki keleluasaan dalam membuat keputusan tanpa melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif. 22. Pada UUD 1945, Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Sikap warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 23. Sebelum amandemen, Pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun, setelah amandemen, Pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu pengamalan pasal ini yaitu A. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh. B. Ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat. C. Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. D. Lulu kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya. E. Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya, Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT. 24. Pada bunyi Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dari isi pasal di atas adalah A. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pernyataan B. Setiap orang berhak membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, melalui perkawinan yang sah. C. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. D. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. E. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 25. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai TWK SKD 2022. A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. 26. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 2 tersebut, setiap penduduk Indonesia berhak A. Mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita. B. Memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia. C. Merestui pernikahan lintas agama. D. Melaksanakan ibadah dengan khusyuk. E. Saling menghargai dan menghormati terhadap ritual keagamaan masing-masing. 27. Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih A. Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. B. Harus menjaga kerahasiaan yang dipilihnya. C. Bebas mau datang atau tidak untuk memilih. D. Bebas mau memilih menjadi golput atau tidak. E. Bebas menentukan peran dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut. 28. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hajat hidup orang banyak adalah kebutuhan yang dimana akan dibutuhkan banyak orang, atau suatu hal yang menjadi kebutuhan banyak orang. Tujuan dari pasal tersebut adalah A. Pemerintah menguasai cabang produksi. B. Agar pemerintah dapat mengatur semua laju perekonomian. C. Agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. D. Agar perekonomian Indonesia dapat terencana dengan baik. E. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. 29. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana penerapan pasal ini mendukung keadilan sosial di era sekarang? Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. D. Pemerintah menjamin setiap warga negara memiliki akses internet yang memadai. E. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua warga negara. 30. Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi yang sesuai dari isi kandungan pasal 34 ayat 1 adalah A. Fabian sebagai ketua RT tidak membuang sampah pada tempatnya. B. Agus dari keluarga kurang mampu mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah. C. Yusuf siswa paling pintar di sekolah mendapatkan penghargaan dan hadiah sekolahnya. D. Boy dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. E. Pak Samsul sebagai ketua pemerintahan tidak membantu dan mengabaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar. 31. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, pembentukan TNI dan kepolisian, pembentukan Kementerian Pertahanan, adanya pendidikan bela negara, adanya konsep wawasan Nusantara. 32. UUD NRI 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya, berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa, menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak yang menjadi pengikutnya.